Jumpa lagi dengan Suara Media Channel. Kali ini kami berada di ruang kerja Pak Haji Muhammad Ilyas MSI selaku Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak. Doa rekan-rekan semua. Terima kasih Pak, kita saling mendoakan. Ini maaf Pak, kerjaan kita memang nih gangguin orang aja nih Pak ya, jadi orang lagi santai. Iya, sebagai mitra memang harus kita banyak bersilaturahmi. Pada intinya kan untuk membangun Kabupaten Tangerang juga. Siap. Tentunya dengan untuk fungsinya masing-masing. Siap, terima kasih. Ini atas waktunya juga terima kasih nih Pak ya. Siap. Iya, ini ada bincang-bincang ya, kaitan dengan tugas fungsi sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam serta Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup kita ini Pak, Dinas Lingkungan dan Kebersihan dari Kabupaten Tangerang ini. Pertama kaitan dengan tugas fungsi Bapak yaitu dari segi konservasi Pak. Nah ini kadang-kadang bahasa konservasi itu masyarakat sekitar bingung Pak ya. Nah itu kan bahasa buku ya kalau kita istilahkan bahasa ilmiah. Nah ini Bapak sedikit bisa menjelaskan arti daripada konservasi sendiri yang sesuai dengan tugas fungsi Bapak sebagai bidangnya. Bisa dijelaskan Pak? Sebenarnya sih kalau bahasa kitanya si konservasi itu adalah ya filsafat moral, yaitu untuk melindungi jenis-jenis spesies, baik itu spesies binatang dan binatang langka atau tumbuhan. Itu diantaranya. Intinya bagaimana spesies itu ya kita lindungi, kita pelihara, kita rawat. Nah itulah konservasi dan menjadi potensi alam juga Pak ya. Betul. Kedepannya kan kalau spesies ya seperti binatang langka segala macam, tidak tertutup kemungkinan generasi kita kedepannya mungkin tahu nama, bisa jadi tidak tahu jenisnya. Misalkan pohon-pohon lengkeng, seperti apa sih lengkeng, mungkin kalau buahnya mungkin lihat di pasar juga ada. Pohonnya kayak gimana nih? Nah itu seperti makanya kita harus berusaha melindunginya itu dan menjelaskan juga pada masyarakat sekitar. Oh ini loh pohon lengkeng, ini loh pohon mangrove, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Kaitan dengan sumber daya alam yang ada di kita nih Pak ya, sesuai dengan tugas fungsi Bapak di bidang ini Pak. Iya, itu sumber daya alam yang memang harus kita kembangkan karena potensi alam di kita itu, terutama wilayah Pantura nih saya perhatikan ya. Sumber daya alamnya sedang digalakan banget nih Pak ya, kaitan dengan wisatanya, kaitan dengan yang lainnya juga, peningkatan ekonomi dan sebagainya, kaitan ke situ mungkin Pak ya. Ini Bapak bisa jelaskan juga? Di antara yang kita sedang galakan itu ya, di antaranya konservasi pohon mangrove misalkan. Itu kan di samping berfungsi sebagai penahan abrasi, itu juga bisa dikembangkan sebagai fungsi melindungi habitat-habitat yang ada di bawahnya. Misalkan di air, itu kan pastikan ketika ada mangrove, ada air, otomatis biota yang ada di bawahnya, mungkin ikan, kepiting dan lain-lain lah, itu semakin banyak. Kenapa? Karena mereka merasa terlindungi. Dengan adanya mangrove itu, Di samping itu juga kan kalau pohon mangrove kan boleh dibilang hanya di tempat-tempat tertentu doang kan ya. Pasti masyarakat yang mungkin daerah-daerah daratan ya, pegunungan, mungkin banyak yang belum tahu seperti apa sih mangrove. Di daerah kita di Pantura khususnya ya, di mulai kita Kronjo, Pulau Cangkir sampai ke sana ke Kosambi, itu kurang lebih 52 km itu sisi pantai itu kita tanami mangrove.
dan luasnya itu sekarang kurang lebih udah 128 hektaran lah. 128 hektar cukup luas ya, Pak ya. Ya dari sana ke dari desa Muncung ya, Muncung Pulau Cangkir sampai dengan ke Kosambi. Kosambi itu perbatasan dengan DKI sana ya Pak ya. Betul sekali. Itu sudah banyak sekali mangrove baik yang ditanam oleh kita dari pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini dinas kita DLHK, ada juga dari perusahaan-perusahaan dengan menggelontorkan atau menurunkan CSR-nya. Berbagai perusahaan banyak, seperti kemarin kami telah seperti acara PMC kemarin kunjungan 11 negara ya Asia Timur ya Pak ya. Itu kami yang menanam itu bukan hanya pemerintah, tapi juga di situ ada perusahaan-perusahaan. Yang terbaru kemarin kami dengan TNI Polri juga kami menanam 5.000 batang mangrove itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan perkembangannya. 5.000 kemarin itu Pak ya, dengan 5.000 batang Pak ya. Iya, 5.000 batang dengan TNI Polri. Alhamdulillah kan secara nasional kan kemarin Pak Presiden secara nasional kan pusatnya di Kapuk ya, betul, di Pantai Indah Kapuk itu kalau nggak salah 370 tempat di seluruh Indonesia, diantaranya kita di Ketapang. Dengan menanam mangrove sebanyak 5.000 batang pohon mangrove ditanam di sana Pak itu. Baru ini belum lama ini Pak ya. Iya. Tapi kita sebelumnya juga udah banyak nanam juga, seperti yang dari salah satu perusahaan CSR-nya kemarin juga sama 5.000 juga. Ini baru 2 minggu yang lalu lah kami secara seremonial juga mengacarkan di sana. Alhamdulillah selama ini banyak dari perusahaan termasuk dari akademisi. Iya. Yang akan datang juga kami akan berbincang juga dengan salah satu pelajar dari pertukaran pelajar Indonesia dengan Belanda. Pertukaran pelajar Indonesia dengan Belanda kaitan dengan penanaman pohon mangrove Pak. Di antaranya mereka itu ingin mengetahui bagaimana caranya menanam mangrove. Ingin mengetahui. Orang Belanda itu pelajar Belanda ini datang ke sini Pak ya. Iya, insya Allah tanggal 27 Juli akan ke sini dan kami fasilitasi di sana. Kami sediakan bibitnya, mereka tinggal turun ke lokasi ini. Berarti kita jadi bahan percontohan juga kabupaten kita ini Pak ya. Udah skala internasional mungkin ya, secara Asia Tenggara atau internasional Pak ya. Ini kaitan dengan pertamanan Pak. Terakhir Pak, pertamanan nih, penataan taman di wilayah pusat pemerintahan kita ini, penataan taman untuk wilayah-wilayah yang kaitannya atau tetangga-tetangga pusat pemerintahan, itu seperti apa Pak penataannya Pak? Untuk penataan taman ini di samping kita yang ada di pemerintahan sini, kami juga ada penataan taman di kecamatan dengan catatan Pak Camatnya ya, supaya kepala wilayah menyerahkan kepada kami suatu lokasi itu untuk dibikin taman atau ruang terbuka hijau. Nah, di situ kami terbuka hijau. Ya, di situ kami mengurusi mulai nanam termasuk merawatnya hingga tumbuh. Iya, intinya taman dan RTH itu ya. Kalau diserahkan ke kami yang bertanggung jawab mulai menanam, mengurus sampai sebagaimana yang kita harapkan. Itu pasti seperti itu yang kami lakukan selama ini. Seperti itu. Yang kami telah lakukan itu diantaranya beberapa tempat yang ada di Curug, ada juga di Jambe, ada juga di Baraja dan lain-lain. Itu semuanya kepala wilayah sudah menyerahkan kepada kami untuk ditanami sekaligus merawatnya. Itu nanti sama kami ditempatkan beberapa orang petugas sesuai dengan kebutuhan. Disitulah mereka diberikan tanggung jawab untuk merawatnya. Pemeliharaannya ada di kita Pak ya. RTH ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di antaranya ya di dalamnya termasuk ya taman-taman yang dibikin oleh kami.
Jadi kesimpulannya untuk tugas fungsi kita ini salah satunya itu tadi perawatan di samping ruang terbuka hijau, kita melakukan konservasi ya sumber daya alam dan sebagainya Pak ya, kaitan dengan penataan lingkungan juga mungkin Pak ya, supaya terlihat cantik, indah dan estetika seperti itu. Nah, yang kita paling terlihat lah di sini di Natuna. Sekarang kan udah mulai banyak perubahan ya. Ada di samping tanamannya kita juga menyiapkan bangku-bangku taman atau tempat istirahat para pengunjung untuk bersantai lah. Oh, disediakan ya. Disediakan. Di samping itu kan ya ada bola-bola sebagai penambah cantik lingkungan di sini. Seperti itu. Ya, cukup Pak. Makasih ini Pak Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam serta Pertamanan Kabupaten Tangerang. Itu Pak Haji Elis. Makasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Saya terima kasih. Sama-sama Pak. Iya Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Semangat Pak. Amin. Siap. Iya. Ya, itulah tadi bincang-bincang dengan kami dengan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Tangerang. Dari Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Ardiansa dan kameramen kita Kosasi Algigi Albandani mengabarkan. Wassalamualaikum.